pembukaan Ruy Lopez. Nah, ini adalah pembukaan yang paling digemari oleh para Grandmaster yang sering dimainkan oleh di turnamen-turnamen ketika mereka bermain, dan dia gunakan pembukaan Ruy Lopez ini. Nah, harapan kita nanti kita bisa tahu jalur-jalur di dalam pembukaan Ruy Lopez itu apa saja. Nah, oke, langsung saja kawan kita simak. Nah, di sini ada 8 ya materi pembukaan Ruy Lopez yang bisa kalian pelajari ya. Masih bersama chess opener. Nah, kalian bisa pilih di sini ya pembukaan Ruy Lopez dengan variasi apa saja. Nah, di sini kita lihat. Nah, ini nanti ada materi all-line itu semua jalur itu ada di sini, dan adapun yang berikutnya yaitu ada Ruy Lopez variasi Berlin. Nah, terus ada Ruy Lopez Exchange, dan ada Ruy Lopez Tennis, ada Ruy Lopez Open, ada Closed atau tertutup, ada Breyer dan Chigorin. Nah, jadi banyak sekali ya variasinya ya. Nah, bisa dikatakan ada 7 ini ya. Nah, dan kita di sini kita akan coba belajar dari yang semua jalur saja ya. Ini kelihatannya sudah dirangkum di sini. Nah, ini pembukaannya untuk pattern awal ya. Jadi dasar kenapa ini disebut Ruy Lopez yaitu ketika kita putih memainkan E4, nah, kemudian dibalas dengan E5, terus kita secara taktis menggerakkan kuda ke F3 dan ditahan dengan kuda ke C6. Nah, di sini putih menjalankan dengan gajah ke B5. Nah, ini yang disebut pembukaan Ruy Lopez. Nah, jadi untuk kawan-kawan yang pengen memilih variasi ini, pilihlah ke variasi ke B5, gajah ke B5. Nah, kira-kira nanti tujuannya apa? Ini kita bisa lihat kawan. Nah, Ruy Lopez ini juga disebut pembukaan Spanyol. Nah, ini pembukaan orang-orang Spanyol yang menyukai gajah ke B5. Nah, adalah pembukaan lama ya, yang paling populer, paling lama. Nah, itu dinamai Ruy Lopez karena seorang pendeta Spanyol abad ke-16 dan penggemar catur. Jadi diambil dari nama penciptanya yaitu Ruy Lopez yang bermain di abad ke-16 ya, dan penggemar catur. Nah, di dalamnya putih menciptakan potensi pin. Nah, jadi nanti putih akan mengepin kuda yang ada di C6 itu kawan, dan nanti ada potensi pion D atau kesatria dan serangan segera memulai serangan. Nah, jadi nanti biasanya serangannya itu di tahap pembukaan sudah ada pertukaran seperti itu, sekaligus bersiap untuk melakukan kastil. Nah, jadi nanti putih segera mengeluarkan gajah, mengeluarkan kuda. Nah, itu tujuannya untuk segera mengamankan raja. Nah, itu kawan. Jadi harapannya segera menyerang, segera bertahan. Nah, itu. Jadi ini yang termasuk bagus sekali ya, karena pengembangan buah itu prinsip-prinsip dasar catur sudah di situ semua ya. Jadi ada pion maju, menggerakkan kuda. Nah, nanti ada rokade ya, keamanan raja. Jadi semua sudah tercakup di pembukaan ini. Jadi bisa dikatakan ini pembukaan yang baik. Putih umumnya mengarahkan tekanan pada E pion. Jadi nanti tekanannya ke petak E ya, ke sayap raja berarti ya nanti ya. Nah, pion jadi dan mencoba mempersiapkan bidak di D4. Jadi nanti ada dorongan D4 untuk menyerang pion dari E5. Nah, itu. Jadi untuk kalian yang ingin bermain Ruy Lopez, tekankan di petak pusat ke arah sisi raja. Nah,
Tapi balasan terbaik hitam pada langkah ketiga adalah A6. Maka dari itu biasanya nanti untuk putih itu menyerang di sisi raja dan hitam nanti akan segera menyerang ke sisi menteri ya, sisi ratu. Setelah itu pun putih dapat mencadangkan ke B4 atau menukar potongan B kali C4. Jadi gajah nanti akan menukar, jadi menukar kuda. Ini bisa diancam A3 Morphy Defense itu, nah nanti bisa diambil untuk mendapatkan pion ataupun tidak. Nah, nanti ada variasinya sendiri, ada konsekuensinya sendiri apabila diambil. Oke, langsung saja kawan kita belajar ya. Ini ada latihannya, bisa kalian coba pakai putih tentunya ya. Nah, ini konsep dasarnya seperti ini, Ruy Lopez. Nah, ini variasi gajah, gajahnya ke B4. Oke, kita langsung mainkan. Gajah ke B4. Oke, bisa lanjut. Ini ada 32 ini. Nah, ini harus kalian hafalkan ya. Nah, gajah ke B5 dibalas kuda. Nah, ada dorongan pion D4. Nah, lanjut variasi kedua yaitu dorongan pion ke D4. Nah, ini kalian yang suka variasi ini boleh kalian mainkan ketika menghadapi kuda ke E7. Mengancam kuda. Nah, masih kuda ke E7, bisa kalian beli variasi kuda ke C6 seperti itu. Nah, bisa kalian pilih variasi yang ini. Jadi ada tadi pion naik, ada kuda ke E3. Oke, kita pilih berikutnya. Ada variasi yang sama. Nah, berbeda untuk hitam ya. Hitam tadi mengarahkan dari pion G7 ke G6. Oke, jadi ini sama untuk putih. Nah, oke, berikutnya kawan, ini variasi berikutnya itu dengan menggerakkan masih sama ya, kuda ke E7. Oke, kita kemana? Variasi kita ambil yaitu yang C3. Nah, itu saja kawan ya yang bisa kalian pelajari. Nanti banyak sekali variasinya sampai langkah ke 32. Nah, ini nanti kalian pelajari dan kalian hafalkan. Oke, terus semangat dalam belajar catur. Salam catur, Gen Unasumus. Ya, halo YouTube, kembali lagi di